Sosok Suparta, terdakwa korupsi timah meninggal saat dalam penahanan. Sosok Suparta, Direktur Utama PT Refinet Bangkatin, RBT, yang berstatus sebagai terdakwa korupsi timah meninggal saat menjalani proses hukum. Belum jelas apa penyebab Suparta meninggal dunia. Kejaksaan Agung RI mengatakan bahwa Suparta ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri oleh rekan satu selnya di lapas, Lembaga Pemasyarakatan, Cibinong, Bogor, pada Senin, 28 April 2025, kemarin. Karena kondisinya itu, pihak lapas kemudian melarikan Suparta ke RS Cibinong Bogor. Namun, di perjalanan, Suparta sudah dinyatakan meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhirnya di perjalanan menuju ke rumah sakit sekira pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dia tidak sadarkan diri lalu dia bawa ke RS dan kemudian di jalan dinyatakan meninggal, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dikutip dari Kompas.com, Rabu, 30 April 2025. Harli bilang bahwa Kejaksaan belum tahu apa penyebab pasti Suparta meninggal dunia. Namun Harli menduga bahwa yang bersangkutan tengah sakit. Kemungkinan sakit, tapi sakit apa tidak tahu, hanya terima surat kematian saja, tegas Harli. Suparta adalah Direktur Utama PT Refinet Bangkatin, RBT. Ia tercatat sebagai pemegang saham utama PT RBT. Total saham yang dimiliki Suparta berkisar 73% di smelter yang berlokasi di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Selain itu, Suparta dikenal berteman sejak lama dengan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz yang sebelumnya sama-sama aktif di bisnis batubara sejak kurun 2012 hingga 2013. Hingga pada 2016, Suparta pun bercerita kepada Harvey Muiz bahwa ia telah mengambil alih perusahaan timah di Babel. Karena mengetahui Harvey akan menikah dengan Sandra Dewi yang diketahui orang Babel, Suparta mengajaknya untuk terjun di bisnis timah. Namun, Harvey menyatakan akan belajar terlebih dahulu. Setelah melihat ke lapangan dan mempelajari seluk-beluk timah, Harvey memutuskan tidak terlibat bisnis. Hingga akhirnya Suparta pun menjadikan Harvey Muiz sebagai penyambung PT RBT dengan PT Timah. Dikutip dari tribunnews.com, Suparta ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah pada Rabu, 21 Februari 2024. Kemudian, ia menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Suparta didakwa terlibat kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Selain itu, Suparta pun didakwa menerima bagian 4,5 triliun rupiah terkait kasus korupsi tersebut. Hingga akhirnya ia dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 14 tahun penjara.